杀我！你怎么和五行天府的老祖一起？两重功法你怎么会有？你要封龙柱？是了，我做你小弟。速速回宫。小二，小心！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-499. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 498. Sebelumnya, Kaisar 5 Elemen merasa begitu senang setelah tahu Muyun berhasil mewarisi segel surgawi 5 elemen. Dia yang sudah lama mencari hal itu berharap Muyun dapat mengajarinya. Tapi Muyun masihlah membutuhkan waktu agar dapat menguasai hal tersebut. Untung saja Kaisar 5 Elemen dapat mengerti, jadi dia pun akan memberikan waktu kepadanya. Selain itu, Lotian dan Metian diutus untuk selalu menjaga Muyun. Sebelum melakukan hal tersebut, Muyun memilih untuk kembali ke Gunung Huoxing agar dapat menemui Niwaming. Muyun pun memberikan sebuah obat dan tujuannya kemari juga ingin bertemu dengan Niwa. Di sana mereka sangatlah senang bertemu kembali dengannya, sebab rumor mengatakan kalau Muyun sudah mati di tangan Istana 5 Elemen. Hua Fang bahkan langsung saja memberikan pelukan manja kepadanya. Akan tetapi di tengah semua itu ada sosok yang tak diundang, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua ini sungguh tidak menduga Muyun masihlah hidup, yang sepertinya dia sangatlah ingin Muyun mati. Tetua ini bingung bagaimana mungkin Muyun bisa lepas oleh Istana 5 Elemen, padahal itu sudah menghabisi para murid dari Istana 5 Elemen. Dia pun berpikir kalau Muyun telah menjadi utusan Istana 5 Elemen untuk menghancurkan Gunung Huoxing dari dalam. Alhasil penyerangan langsung saja dia lakukan, tapi karena Hua Fang melindunginya, membuat tetua ini tidak dapat bertindak melawannya. Di sini Muyun menjelaskan kalau dia bukanlah seseorang mata-mata, tapi dia ini memang adalah master dari Istana 5 Elemen. Seketika saja tekanan pun diberikan kepada tetua itu, yang mana ini adalah ulah dari Lotian dan Metian. Dengan begini, maka tetua itu pun tidak dapat berbuat apapun lagi. Hua Fang masihlah belum tahu mengapa kedua leluhur Istana 5 Elemen berada di sini. Jadi Muyun menjelaskan kalau sekarang mereka adalah adik kecilnya. Ini sebenarnya membuat Metian kesal. 杀我！你怎么和五行天府的老祖一起？ Sesaat kemudian, leluhur gunung dan penguasa gunung pun datang menemuinya, di mana mereka sudah tahu apa yang terjadi kepada Muyun. Andai saja Gunung Huoxing dapat melindunginya, maka Muyun pasti tidak akan mengikuti perang 100 dunia. Jadi mereka pun merasa bersalah. Hua Fang sangatlah terkejut pasalnya perang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sebenarnya mereka sudah berkeinginan menjadikan Muyun sebagai penguasa baru Gunung Huoxing. Jadi mereka pun berharap Muyun dapat kembali hidup-hidup setelah perang 100 dunia selesai. Muyun menghargai kekhawatiran mereka, tapi tujuan kemari adalah untuk pilar naga penyegel 9 lintasan, di mana Muyun menjelaskan kalau dia telah berhasil menguasai 2 bagian terakhir dari tangisan 9 naga api, yang mana itu seketika saja membuat mereka terkejut, sebab tangisan naga ternyata berjumlah 11. Bahkan leluhur ini menganggap kalau semua itu hanyalah legenda saja. Lantas bagaimana bisa Muyun memahami 2 bagian terakhir? Muyun menjelaskan kalau di 9 pilar penyegel naga itu dia menemukan hal ini secara tidak sengaja. Jadi Muyun pun memperlihatkan kepada mereka 11 tangisan naga api. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan mereka semua, karena hanya Muyun saja yang dapat melakukannya, dan ini memang adalah raungan naga api yang asli. 你身为我火星山的两重功法，你怎么会有？你要封龙柱？是了，
Muyun dengan senang hati mengajari mereka metode terakhir dari teknik tersebut. Leluhur gunung pun akan melakukan pengasingan dulu. Ia sangatlah berterima kasih kepada Muyun karena lagi dan lagi dia telah membantu Gunung Huoxing. Ia berharap Muyun bisa kembali dengan selamat dan Fenglong juga akan dia serahkan kepadanya. Muyun pun pergi ke tempat penyegelan, di mana Denny sadar betul kalau 11 pilar penyegel adalah semacam formasi pelindung. Muyun akan melakukan kontak dengan pilar-pilar itu menggunakan api langit miliknya. Hal tersebut pun membuat Fenglong muncul. Sebenarnya Denny agak kesal sebab Muyun telah menyegel dirinya dalam waktu yang cukup lama. Tapi Muyun segera menyadarkannya dan meminta dia untuk tidak berbicara sombong di hadapannya. Tapi bukannya sadar, Fenglong justru semakin marah. Ia bahkan berjanji akan menghukum Muyun setelah dirinya terbebas. Tapi tujuan Muyun kesini adalah untuk membuat penawaran dengannya, di mana dia tahu kalau Fenglong hanyalah tersisa jiwanya saja. Ia bisa saja menemukan tubuh yang kuat agar Fenglong dapat terlahir kembali. Penawaran ini terlalu baik untuk Fenglong, tapi hal itu tentu tidaklah gratis, karena Fenglong harus menjadi adik kecilnya. Mendengar hal tersebut tentu saja tidaklah diterima oleh Fenglong, karena hal itu sama saja menghina harga dirinya. Tapi Muyun segera memukulnya dan membuat Fenglong sadar kalau penawaran Muyun tidaklah buruk. Jadi Denny langsung saja memanggil Muyun sebagai kakak. Waktu pun terus berlalu dan ketika waktunya sudah tidak banyak lagi, Muyun pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Gunung Huoxing. Tidak lupa dia pun memberikan salam perpisahan kepada Niwa Ming dan juga Niwa. Metian dan juga Lotian segera menyusul Muyun, namun mereka ini masihlah membawa tetua tersebut. Alhasil Muyun pun meminta mereka untuk meninggalkannya, karena hal ini tidaklah layak untuk mereka bawa. Huo Feng begitu sedih sebab Muyun kembali meninggalkan dirinya. Namun apa boleh buat, mereka tidaklah dapat mencegah kepergiannya. Penguasa gunung yakin kalau Muyun adalah pria yang ditakdirkan untuk terbang lebih tinggi. Huo Feng juga sadar kalau ia tidaklah dapat mengejar Muyun. Tapi meskipun begitu, dia ingin terus melihatnya dari kejauhan. Karena dia yakin kalau kedepannya Muyun akan menjadi sosok yang luar biasa. Sedangkan bagi Muyun sendiri, ia ini sudah sangatlah siap untuk dapat menghadapi pertarungan 100 dunia. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan antara 100 dunia telah dimulai. Muyun juga telah sampai di arena pertarungan, di mana seorang murid langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Tapi sayang sekali dia itu tengah bernasib buruk sebab harus bertemu dengan Muyun, yang dapat mengalahkannya dalam sekali serangan saja. Dan begini Muyun pun telah mendapatkan token pertamanya. Namun pertarungan masihlah belum berhenti karena ada seorang pria yang datang ke hadapannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.